Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Gimana kalian kabarnya semua? Aku kali ini mau bawain tarot reading. Ya, seperti biasa. Temanya kali ini adalah kenapa dia ghosting kamu. Hayo, siapa yang di ghosting? Siapa yang pernah di ghosting? Ya, di sini kalian bisa cek kenapa dia ghosting kamu. Terserah kapan kalian di ghostingnya. Mau kemarin, mau minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, entah kapan pun kalian di ghosting, kalian bisa cek di sini ya. Apa lagi ya? Mungkin ini nggak resonate buat semua orang, jadi ini karena menarik energi banyak orang dimanapun kalian berada. Kalau kalian mau reading, kalian bisa kontak admin aku, kontaknya itu ada di description box ya. Dan yang baik-baik diambil, yang nggak baik semoga semuanya menjadi baik ya. Kita percayakan kepada Tuhan semuanya. Oke, ini coba deh kalian bayangin dulu aja ya. Kenapa dia ghosting kamu? Kalian bayangin dulu dianya itu siapa. Aku kasih waktu kalian sebentar. Oke. Udah, kita langsung lanjut ya. Kan jadi nggak fokus deh tuh, di shuffle lagi. Kenapa dia ghosting kamu? Oke. Kenapa dia ghosting kamu? Mungkin kalian dealing sama seseorang yang usianya lebih dewasa daripada kamu ya. Bisa jadi usianya lebih dewasa atau memang dia tingkat kedewasaannya tuh lebih dewasa daripada kamu. Pokoknya di sini aku lihatnya ada memang yang beda tingkat kedewasaan. Mungkin ada yang lebih dewasa, ada yang masih childish mungkin di sini ya. Siapa yang lebih dewasa? Mungkin dia ya. Yang ghostingnya itu mungkin lebih dewasa daripada kamu. Aku lihatnya dia itu, beberapa dari mereka itu bisa jadi mungkin belum move on ya dari mantannya mungkin ya. Ada beberapa dari mereka yang mungkin masih belum move on dari mantannya, masih suka keinget mantannya, masih masih punya perasaan yang dalam ke mantannya, masih terbayang-bayangi masa lalunya gitu ya. Benar-benar perasaannya masih deep gitu, tapi energinya dia ini sebenarnya udah capek, udah lelah gitu ya sama apa yang dia rasain ya. Aku rasain energinya ini, kalian ini sebenarnya ya ada beberapa sekitar 60% yang kalian tuh udah punya hubungan, tapi hubungannya itu menggantung ya. Jadi kayak ya nggak ada kejelasan gitu ya. Beberapa dari mereka memang nggak jelas, beberapa memang hubungan kalian itu nggak jelas. Nah, 40% sisanya adalah kalian memang di ghosting karena ya belum punya hubungan yang official. Ya kalian masih PDKT tapi ya dia ghosting kamu. Di sini aku lihat kalian itu, beberapa dari kalian itu LDR ya. Kamu sama dia, mungkin dia di mana, kamu di mana ya. Tapi yang LDR ini kebanyakan belum punya hubungan ya. Kamu sama dia tuh masih PDKT, tapi memang lokasinya kayak jauh. Nah, itu juga yang mungkin jadi jadi alasan kenapa dia bingung gitu. Gimana mau serius sama kamu, mau punya hubungan sama kamu. Sedangkan masih PDKT aja tuh jauh lokasinya. Jadi gimana nanti pas kalian punya hubungan, apakah hubungannya nggak akan tambah ribet, nggak akan tambah rumit gitu ya. Jauhnya itu ya kayak beda kota, misalnya yang satu di Jakarta, yang satu misalnya di Kalimantan. Nah tuh jauhnya tuh bener-bener jauh ya. Pasti yang LDR relate lah nih ya. Aku lihat beberapa dari mereka juga ini sebenarnya masih hati-hati dalam menentukan pilihan, dalam menentukan hatinya akan jatuh ke siapa nih,
akan jatuh cinta ke siapa nih hatinya. Nah, dia tuh masih hati-hati banget. Mungkin beberapa dari mereka aku lihatnya ngerasanya masih ada sedikit trauma dari masa lalu. Mungkin mereka punya background cerita yang enggak mengenakan ya, karena mantannya, mungkin mantannya gimana, ada yang pernah selingkuh, mungkin mantannya juga ada yang punya hubungan cerita yang gak enak lah sebelumnya. Jadi ya itulah kenapa dia belum yakin buat punya hubungan sama kamu, buat buka hatinya sama kamu. Makanya kenapa dia jadinya gak ada kabar, ghosting kamu ya. Ada beberapa dari mereka yang memang masih larut dalam kesedihan masa lalunya ya, masih sedih, masih baper tentang mantannya, mungkin mantannya kenapa ya. Ada beberapa dari mereka juga yang masih kayak suka kepoin mantannya, stalking mantannya, masih belum move on, gimana dia mau buka hatinya buat kamu kalau dia aja belum menutup hatinya buat mantannya. Ada beberapa dari mereka yang memang dekat dengan beberapa orang, jadi dia ini dekatnya itu bukan sama kamu aja, tapi ada beberapa orang lah yang dia memang lagi dekat saat itu atau saat ini ya. Ada dekat sama beberapa cewek, beberapa cowok. Jadi pilihannya tuh bukan kamu aja. Dia punya banyak option. Jadi dia tuh masih kayak pilih-pilih, masih filter kira-kira yang cocok buat dia itu yang mana. Dia masih masih intens sama yang lainnya juga. Jadi dia dalam proses seleksi nih. Kira-kira kamu lebih baik atau enggak dari yang lainnya. Kalau memangnya kamu lebih baik, lebih cocok, ya mungkin bisa aja dia jatuhin pilihannya ke kamu. Cuma memang karena dia dekat sama yang lainnya juga, jadi jadi ada pengaruhnya juga ke hubungannya sama kamu gitu ya. Kadang kalau misalnya dia lagi intens sama yang lainnya, dia agak renggang tuh sama kamu. Kalau misalnya dia lagi dekat sama yang lainnya, dia jadi agak lupa sama kamu. Beberapa dari mereka ini sikapnya dingin sama kamu ya. Ya dinginnya itu sebenarnya ada pengaruh dari luar ya. Ada yang mengendalikan dia di bawah pengaruh orang lain, bisa jadi ya memang dia dekat sama orang lain, udah dealing juga sama orang lain, atau memang udah punya pasangan ya. Ada 20 atau 30% memang mereka ini udah dealing sama orang lain. Nah sebenarnya mungkin juga kamu tahu dia udah punya seseorang, makanya ya dia ninggalin kamu, dia ghosting kamu. Nah di sini memang ada yang udah punya pasangan, kayak udah nikah, udah married, terus akhirnya ya dia dekat sama kamu gitu ya. Pasangannya sih nggak tahu sih dia selingkuh gitu ya. Sorry, memang di sini ada hubungan third party yang selingkuh aku lihatnya ya. Makanya dia jadi kayak agak dingin, menjauh ke kamu. Jadi kayak dia mengalihkan bukan mengalihkan, tapi dia jadi teralihkan dari kamu karena memang ada orang lain, ada seseorang yang lain. Jadi perhatiannya teralihkan ya. Ada yang memang mereka ini lagi punya pikiran ini bercabang-cabang aku rasanya. 80% karena dia memang punya hubungan, 20% kayak ada memang yang pengaruh dari ini karir kerjaannya, mungkin dia lagi ada masalah atau karirnya menyita waktunya ya. Jadi pikirannya tuh bercabang-cabang, pikirannya nggak fokus ke kamu aja, tapi karena hal lain, karir, kerjaan gitu yang memang lebih penting ya. Ada juga aku ngerasanya beberapa dari mereka ini sakit hati sama kamu. Mungkin kamu pernah nyakitin dia secara nggak langsung atau nggak langsung, pernah ngomong mungkin yang menyinggung perasaannya dia, hatinya jadi sakit hati, nggak enak. Makanya dia jadi memutuskan untuk kayak menjauh, lama-lama jadi ghosting kamu, menghilang tanpa kabar ya. Di sini aku lihat ada beberapa dari mereka itu yang memang sifatnya itu kayak ini judgmental. Ada juga yang kayak gini, misalnya dia baru kenal kamu atau dia baru ketemu kamu nih sekali, tapi dia udah ngejudge kamu, oh kamu nih orangnya kayak gini, kayak gitu, padahal ya itu belum aslinya kamu gitu ya. Mungkin pas ketemu kamu
dia ngerasa, oh kalau kamu tuh orangnya pendiam ya, nggak seru banget ya kalau dia sama kamu karena kamu tuh orangnya pendiam, nggak atraktif. Padahal aslinya nggak kayak gitu. Tapi karena dia baru pertama kali ketemu kamu, dia langsung ngejudge kamu kayak gitu. Makanya dia jadi menjauh dari kamu. Dia ngerasa nggak cocok sama kamu. Padahal ya itu ini aja sih, first impression dia aja mungkin nggak terlalu baik soal kamu waktu pertama ketemu kamu gitu ya. Ya intinya dia belum begitu kenal sama kamu, tapi dia udah ngejudge kamu yang aneh-aneh. Di sini aku lihat ada yang merasa kayak nggak bebas mungkin waktu masih dia deket sama kamu atau pas dia lagi PDKT sama kamu, dia mungkin ngerasa beberapa ada sifat kamu yang dia kayak nggak cocok gitu ya. Mungkin ya ada kamu yang posesif, ada kamu yang clingy gitu, kayak ngelarang-larang dia buat ngapain, buat pergi atau buat nggak nongkrong, atau misalnya beberapa dari kalian juga ada yang suka ngelarang-larang dia buat bergaul, buat main sama siapa. Nah jadi dia ngerasa kayak, kok kamu belum pacaran aja, belum jadian sama dia aja, kok bisa-bisanya kamu tuh ngelarang-larang dia. Jadi dia ngerasa kayak nggak bebas nih pas lagi dekat sama kamu. Makanya mungkin dia memutuskan buat kayaknya nggak deh, dia nggak cocok sama kamu. Jadi ya udah, lama-lama dia ghosting juga gitu ya. Ada yang memang awalnya kamu sama dia ini sebenarnya intens banget komunikasinya ya. Ada yang komunikasinya dekat banget tadinya awalnya, ngerasa kayak aman, tenang, kok tiba-tiba menghilang gitu ya. Tiba-tiba menghilang ya karena sebenarnya gak ngerti gimana, dia tuh ngerasa lama-lama kayak jenuh atau bosen. Karena mungkin di awal gini, karena saking intensnya komunikasi intens gitu sama kamu, jadi dia udah tahu banyak tentang kamu gitu ya. Mungkin pada saat kalian PDKT itu dia ngedengar A sampai Z tentang kamu, jadi dia ngerasa kayak udah cukup tahu tentang kamu gitu, tahu banyak hal. Jadi dia ngerasa kayak udah nggak penasaran lagi sama kamu ya, udah tahu tentang kamu karena mungkin kamu semuanya udah all out di awal pas PDKT itu. Jadi lama-lama kayak dia ngerasa, kok PDKT ini membosankan ya, jenuh ya. Lama-lama jadi dia ngerasa PDKT-nya udah nggak terlalu ada interest gitu ya buat dia. Kayak gitu, beberapa ada yang kayak gitu rasanya. Oke, kita lihat lagi. Tadi aku udah shuffle ya. Ada yang dia itu sebenarnya masih takut-takut buat maju ke kamu ya. Beberapa dari mereka mungkin tipe-tipe yang pemalu ya, ada yang introvert juga. Jadi buat memulai gitu ya sama kamu, kayak apa ya dia ya, kayak takut. Dia takut buat maju, dia takut buat mulai. Mungkin dia tipe-tipe yang gak terbiasa buat PDKT sama orang ya. Mungkin ada juga yang insecure, minder dia sama kamu. Dia ngerasa kamu itu lebih dari dia ya. Dia ngerasa ya kamu itu lebih hebat, lebih segala-galanya lah dari dia. Jadi dia pikir kayaknya kamu tuh terlalu baik, terlalu berlebihan buat dia. Jadi dia ngerasa insecure. Ya, nggak cewek atau cowok sih ya, nggak semua yang insecure itu feminin, yang maskulin juga ada loh yang insecure ya, ngerasa dia mungkin belum mapan daripada kamu, ngerasa kamu itu lebih dari dia, lebih hebat, lebih pintar ya. Ada yang ngerasa di sini itu kayak punya beban ya. Dia tuh beban dekat sama kamu atau beban punya hubungan sama kamu. Tapi dia gak mau nunjukin itu, rasa bebannya itu dia gak mau tunjukin ke kamu. Jadi kamu tuh sebenarnya gak tahu kalau dia tuh punya beban pas dekat sama kamu, pas punya hubungan sama kamu. Ya, kamu ngerasanya dia biasa aja, free, bebas dekat sama kamu. Tapi pada ada sesuatu yang dia simpan dan dia tuh gak tahu. Kalau orang insecure kan jarang yang ngasih tahu ya kenapa dia insecure gini-gini gitu ya. Pasti itu pergumulan diri dia dengan dirinya sendiri gitu. Dia ngerasa beban.
Walaupun dia ngerasa beban, dia takut gitu ya buat maju untuk hubungannya sama kamu, tapi sebenarnya dia tuh nggak mau buat lepasin kamu. Di alam bawah sadarnya, aku ngerasa ada beberapa yang sebenarnya mereka itu nggak mau buat lepasin kamu, nggak mau buat ghosting sebenarnya. Tapi karena keadaan juga yang berpikir kayaknya nggak cocok deh aku sama kamu, kayaknya ya mending dia pergi aja dari kamu. Sebelumnya ada beberapa dari mereka itu yang kayak udah mengumpulkan keberanian, ya. Dia mau mengumpulkan keberanian, mengumpulkan nyalinya gitu ya buat tetap jalanin sama kamu, buat tetap dekat di awal-awal itu. Tapi akhirnya dia nggak tahan juga lama-lama, kayak ya udahlah lepasin aja lah gitu, ya. Perasaannya nih ada sebenarnya sama kamu, aku lihatnya. Perasaannya ada, terus ada malah yang perasaannya tuh sampai nggak terbendung lagi, ya. Perasaannya tuh sampai wah nggak usah ditanya deh ya, berlebihan perasaannya ya. Karena perasaannya berlebihan jadi jatuhnya campur aduk tuh ya. Dia senang bisa dekat sama kamu, tapi dia juga ada bingungnya, ada sedihnya sama keadaan kalian gitu ya. Entah keadaan kalian itu apa ya. Beberapa dari mereka ada yang kayak pakai topeng. Mereka mungkin cinta sama kamu ya, sayang, ada perasaan lah ya, kayak gitu ke kamu, suka sama kamu. Tapi dia nunjukin ke kamunya itu seolah-olah dia nggak suka sama kamu, seolah-olah mereka itu nggak sayang sama kamu, nggak sayang sama kalian ya. Dia kayak ada yang manipulatif di sini aku lihatnya. Ya aku suka sama kamu, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Tapi kayaknya aku ngerasa aku nggak terlalu baik buat kamu, aku masih kurang buat kamu. Ya aku ya senang dekat sama kamu, tapi juga aku sedih kok keadaannya kayak gini aku sama kamu. Ya aku ada perasaan sama kamu, tapi aku ngerasa kayak kamu nggak perlu tahu, ya udahlah aku aja yang ngerasain. Toh kalaupun kamu tahu, kalaupun aku kasih tahu ke kamu nggak merubah apa-apa gitu ya, nggak bisa merubah hubungan kita juga jadi lebih baik, nggak bisa menjadikan kita bersatu juga. Nah ada yang kayak gitu aku lihatnya. Jadi mereka ini kayak manipulatif, membuat keadaan seolah-olah kamu tuh taunya dia nggak suka sama kamu, dia nggak punya perasaan sama kamu. Tapi di dalamnya ini perasaannya ini benar-benar yang kayak, wah udah nggak bisa terbendung lagi sama kamu, kayak tinggal nunggu waktunya aja. Kapan dia nggak tahan, kapan dia nggak kuat, baru dia bakal bilang sama kamu, ya. Tapi itu sedikit yang bakal jujur, karena dia ngerasa keadaannya itu nggak support dia gitu, nggak mendukung keadaannya, makanya dia lebih milih untuk ngalah, untuk mundur ya dari kamu. Ada yang ngerasa juga di sini, beberapa dari mereka ini ngerasa kayak dunianya itu berbeda sama kamu. Ya mungkin kamu itu menurut dia ya, ini contoh ya, mungkin kamu beberapa dari kalian itu kastanya kasta atas. Kasta atas tuh apa ya, beda status sosial ya. Misalnya kamu itu status sosialnya lebih baik daripada dia, tapi dia itu ya biasa aja, dari keluarga yang biasa aja. Makanya mungkin ya dia ngerasanya kamu sama dia itu berbeda, beda status sosial. Ada yang beda status sosial di sini, ada yang berbeda memang keyakinan ya, ada yang beda kayak status ekonomi atau cara bergaul. Jadi dia tuh udah insecure duluan ngeliat kamu ya, padahal dia tahu kamu tuh tulus sama dia, tulus buat deket sama dia, perasaannya tulus, kebaikannya tulus. Tapi kan rasa tulus kamu semua itu ya kalah mungkin dengan rasa insecure-nya dia. Ada yang kayak gitu, ada yang insecure aku lihatnya di sini, ya. Di sini aku juga lihat kenapa dia ghosting kamu. Beberapa dari mereka ini orangnya ambisius, ambi ya. Jadi dia itu tipe-tipe yang sangat bakalan mengejar mimpi-mimpinya, goalsnya. Jadi tipe-tipe yang dia bakal ngelakuin apapun untuk mengejar mimpinya. Jadi mungkin
soal love life, soal percintaan, romantik gitu ya. Dia kayak bukan prioritasnya dia lebih memprioritaskan tentang misalnya karir, finansial, masa depannya dia. Semua itu tuh buat dia nomor satu. Jadi menurut dia soal cinta-cintaan tuh nomor sekian. Makanya dia nggak begitu terlalu peduli dengan hubungan, relationship ya, dengan hubungan sama kamu juga. Dan beberapa aku lihat juga kayak apa ya, masa depannya tuh menurut mereka itu lebih cerah dibandingkan hubungan kamu gitu ya. Entah hubungan kamu kenapa, tapi yang jelas dia lebih melihat masa depannya dibandingkan hubungannya sama kamu gitu ya. Ada juga kenapa dia ghosting kamu. Beberapa dari kalian ini ada masalah ya. Tapi yang punya masalah ini aku lihatnya energinya dikit, sekitar 30% yang punya masalah sama kamu sama dia ya. Nah, selebihnya itu kenapa ya? Dia ghosting karena dia ada masalah sama kamu. Dan mereka ini tipe-tipe yang kalau ada masalah itu kabur, bukannya menyelesaikan, tapi malah kabur. Beberapa dari mereka itu kan tipenya mungkin yang kalau ada masalah itu kabur ya, tipe-tipe yang lemah, yang lembek. Dia bukan tipe-tipe yang kalau ada masalah itu bukan diselesain tapi malah kabur. Nah, kenapa dia ghosting ya itu karena dia punya masalah sama kamu, makanya dia kabur terlepas apapun masalahnya. Ada yang memang masalahnya karena ini keuangan. Mungkin ada beberapa yang memang punya masalah keuangan sama kamu. Mungkin mereka ada pinjam uang sama kamu. Aku ngerasanya gitu nih, nggak tahu kenapa. Ada yang pinjam uang sama kamu, ada juga yang memang ya hubungannya jadi nggak baik sama kamu gara-gara uang itu ya, gara-gara money jadinya nggak baik kan. Makanya jangan terlalu melibatkan keuangannya, money gitu dalam relationship, jadinya efeknya kadang nggak bagus gitu ya. Ada juga yang memang dia itu mungkin dekat sama orang lain ya, tapi pada saat itu orang lain itu udah memberikan kepastian sama dia. Jadi dia ngerasa kayak dia sama orang lain tuh hubungannya lebih pasti daripada dia sama kamu. Dia belum melihat suatu masa depan yang cerah sama kamu, jadi dia lebih pilih orang lain, seorang yang lainnya ya. Ada juga yang ngerasa kayak mereka pikir hubungan sama kamu tuh ribet ya, kayaknya rumit banget deh, mendingan aku sama orang lain aja. Hubungan sama kamu tuh ya kamunya tuh ribet, kamu kayak gini kayak gitu ngatur-ngatur aku dan lain-lain ya, mendingan aku sama orang lain aja yang gak ribet. Nah, ada juga beberapa dari mereka yang mungkin ngerasa kayak sok cantik, sok ganteng gitu ya, jadi kayak ya kalau aku gak sama kamu pun masih banyak yang mau sama aku, masih banyak yang mau deket sama aku. Kalau sama kamu kan ribet, jadi aku sama yang lain aja. Nah, ada yang kayak gitu pikirannya ya. Ada juga mereka sih sebenarnya ya mungkin ghosting kamu, tapi ada yang masih kepoin kamu ya. Ghosting tapi kepoin dari jauh. Ada yang memang ghosting itu adalah cara dia buat membatasi diri dari kamu ya. Kayak dia mau ada jarak ya di antara kamu sama dia, dia kayak kasih batasan, kasih jarak, entah apa alasannya, yang jelas dia pengen ya kasih jarak buat hubungannya sama kamu gitu ya. Jadi ya di ghosting, nggak ada kabar juga. Ada juga yang energinya gini ya, aku ngerasanya dia itu beberapa dari mereka mungkin kan baru putus ya dari pasangannya. Setelah putus dari pasangannya mungkin dekat sama kamu gitu ya, tapi mereka itu belum heal, mereka belum mereka belum move on. Nah, pas dia masih dekat sama kamu, dia ada keinginan buat move on, dia ada keinginan buat healing dan menjadi seseorang yang baru ya, buka lembaran baru dalam hidupnya. Jadi dia pun ninggalin kamu, pergi dari kamu karena dia ngerasa buat move on, karena dia ngerasa ada keinginan buat move on, buat healing. Jadi dia nggak melibatkan kamu dalam hidupnya lagi, jadi dia ninggalin kamu lah istilahnya gitu ya.
karena dia pengen jadi seseorang yang baru, pengen mengawali hidupnya yang baru ya. Jadi dia baik sama kamu. Ada juga yang memang sibuk karena kerjaan, karena karirnya ya. Karena kesibukan itu, jadi lama-lama dia ngilang, lama-lama nggak ngabarin kamu, lama-lama dengan kesibukannya dia jadi lupa sama kamu. Sebenarnya ya, energinya ini aku ngerasanya dari mereka itu kayak bingung sebenarnya. Sebelum mereka ghosting kamu ya, mereka ini kan pasti mikir, bingung, dilanda kebingungan, sampai kepikiran, susah tidur, susah makan gitu ya. Pokoknya ada beberapa yang sampai kepikiran, sampai susah tidur, ada yang sampai minum-minum juga aku ngerasanya ya, tapi sedikit sih. Karena stres ya, mungkin yang tadi aku bilang sebelumnya, mereka tuh sebenarnya nggak benar-benar mau ngelepasin kamu, nggak benar-benar mau ninggalin kamu gitu ya. Karena beberapa dari mereka tuh masih suka kepoin kamu waktu itu ya. Mungkin ada juga yang sekarang masih kepoin, masih stalking kamu ya. Mereka ngerasanya tuh berat buat jalanin hubungannya sama kamu ya. Mereka ngerasanya berat buat jalanin hubungan sama kamu. Terus beberapa dari mereka juga ada tekanan atau pengaruh dari teman-teman, dari keluarga gitu ya, yang mengendalikan mereka. Jadi kayak teman-temannya, keluarganya mungkin juga bisa, orang-orang yang dekat sama dia bilang, lo nggak usah sama dia deh, nanti lo kayak gini, mendingan lo nggak cocok sama dia, nanti hubungannya bakal kayak gini. Nah, beberapa dari mereka itu gampang terpengaruh juga orangnya. Jadi ya mereka lebih dengerin perkataan keluarganya, orang tuanya, teman-temannya. Jadi ya gitu, jadi mereka berpikir buat ya deh kayaknya lepasin kamu aja deh, kayak jauhin kamu aja, kayaknya lebih baik gak usah sama kamu. Nah akhirnya hubungannya sama kamu tuh dingin tuh, gara-gara omongan orang lain ya, gara-gara hasutan orang lain. Nah pas dia ngerasa dihasut sama teman-temannya, sama orang-orang terdekat dia, kebetulan memang ada yang dekat sama dia juga, dia dekat sama orang lain. Nah pas tuh cocok keadaannya ya, ada yang menghasut, dia juga dekat sama orang lain, jadinya dia lupa sama kamu. Lama-lama hubungannya sama kamu ya nggak jelas gitu ya. Ya memang hubungannya awalnya ada juga yang nggak jelas, dan dianya juga nggak jelas ya, karena banyak hal yang nggak jelas, jadinya makin lama nggak jelas hubungannya. Dia menghilang ya, jadi dia ghosting kamu deh, kayak hantu gitu ya. Ada juga beberapa yang memang kayak pindah kerja sih, dia pindah kerja ke satu tempat dimana mungkin jauh dari kamu, tapi itu energinya dikit yang pindah kerja ya. Ada juga yang memang ngerasa kayak hubungannya ini kamu sama dia tuh beda visi misi gitu ya, kayak pemikirannya beda, pandangannya beda, kalian punya cara pandang yang berbeda. Jadi kadang kalian suka debat, suka konflik, udah gitu ya mungkin antara kamu sama dia ada yang ngomongnya itu kasar, ada yang ngomongnya itu gampang menyakiti, ada beberapa memang toksik. Jadi kayak kalau udah debat tuh ya kalian ribut ya, akhirnya lama-lama mungkin ya satu dari kalian yang nggak tahan gitu ya, ada yang menyakiti gitu ya, hatinya tersakiti ya, karena cara pandang yang berbeda, misi visinya beda ya, misi visi foya-foya gitu ya. Jadi ya ada yang tersakiti di sini aku lihatnya ya. Jadi ya ghosting. Pokoknya entah kamu atau dia sih, bisa vice versa. Ada yang memang menyakiti gitu ya, ada yang tersakiti di sini, atau mungkin setelah di ghosting ada yang sakit hati ya. Ada yang memang geraknya itu lambat ya, buat misalnya PDKT. Ada yang memang kan orangnya tuh geraknya lambat, PDKT 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Ada juga yang on off di sini, PDKT bulan Januari lama banget, ntar tiba-tiba muncul lagi bulan Juni. Tahu-tahu udah akhir tahun ya, tahun baru gitu ya, tapi belum juga jadian. Nah gitu, ada yang kulihat geraknya lambat, lelet. Ada juga yang on off nih PDKT-nya ya, hilang muncul ya kan, kayak jelangkung ya, tiba-tiba muncul, tiba-tiba menghilang, nggak diundang tahu-tahu muncul lagi.
Ada yang memang yang tadi aku bilang mengejar masa depannya juga, ya, mengejar masa depannya juga. Karena mungkin hidupnya lebih baik, dia lebih lihat masa depannya itu lebih menjanjikan, lebih berkembang, dan dia melihat hubungannya biasa-biasa aja sama kamu, jadi dia lebih pilih masa depannya, ya. Ada yang memang sakit hati, masih trauma sama mantannya, aku lihat di sini. Jadi dia nggak fokus kalau lagi ada yang deketin dia, jadi dia bingung sendiri sama hidupnya. Nah, yang suka aku ingetin juga ke klienku, kadang kalau misalnya orang ghosting, orang menghilang atau pergi ya, atau orang tidak memilih kita lah intinya gitu ya, kadang memang salahnya itu bukan kita, nggak semuanya salahnya itu salah kita. Kadang memang dianya sendiri yang belum siap sama keadaan, dianya yang memang belum siap dengan adanya orang baru, belum siap membuka hati, belum siap buat jatuh cinta lagi, masih punya trauma, masih punya PR sama masa lalunya, masih belum heal, masih belum ada keinginan buat move on, healing, masih lah banyak PR-nya. Jadi ya gimana dia mau bisa buka hatinya sama kamu, sedangkan sama dirinya sendiri aja dia masih bingung gitu ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang memang ghosting dari kamu, ninggalin atau pergi dari kamu, jangan kita terlalu lama berlarut-larut dalam kesedihan, berlarut-larut menyalahkan diri sendiri. Kita minder, kita kecil hati, aku salah apa ya, aku punya salah apa, aku kurangnya apa. Enggak semuanya itu salah kamu. Mungkin memang dianya sendiri dengan hidupnya sendiri yang masih bingung. Jadi ya jangan menyalahkan diri sendiri, ya. Banyak sih, aku ngerasanya di sini itu sekitar 60%. Ada beberapa dari mereka yang memang belum heal, belum move on dari masa lalunya. Dia masih punya PR sama masa lalunya ya. Jadi dia ngerasa belum siap buat buka hati, belum siap buat punya hubungan baru, belum siap buat punya pasangan. Intinya dia masih ada PR sama masa lalunya. Jadi ya nggak salah di kamu juga sebenarnya ya. Jangan nyalahin diri sendiri. Aku lihat banyak sih di sini yang masih punya trauma atau belum move on dari mantan. Makanya dia ghosting kamu ya. Ada juga yang memang dia takut buat lebih dekat atau lebih punya hubungan yang resmi sama kamu. Gini, misalnya dia itu kan belum move on ya dari mantannya. Dia sadar dia belum move on. Dia mau dekat sama kamu. Dia tahu kamu juga mungkin punya perasaan sama dia. Tapi ya itu, dia takut nyakitin kamu. Karena dia sendiri pun masih takut buat menghadapi hidupnya ke depan. Gimana dia buat punya hubungan sama kamu. Jadinya adalah yang nyerah di sini aku lihatnya. Ada yang memang intinya dia belum healing dari masa lalunya, terus dia jadi menutup hati buat orang baru. Kebetulan orang barunya itu kamu, ya udah dia nutup hati dari kamu lah jadinya. Ya, ada yang memang geraknya itu lambat, santai. Aku lihat di sini ada yang santai banget ya PDKT-nya. Jadi ya kamu ngerasanya ya dia ghosting kamu, padahal mah enggak, dia sibuk aja sama diri dia sendiri, dia sibuk sama dunianya sendiri yang santai itu. Jadi kamu ngerasanya di ghosting, padahal emang dianya aja yang nggak gerak gitu ya. Ada juga memang beberapa di sini ada hubungan karmic relationship, mungkin ada yang twin flame ya. Jadi istilahnya ya memang keadaan yang membuat kamu sama dia itu nggak bisa bersatu, nggak bisa bareng-bareng. Mungkin kalian berdua pun sadar ya, ada halangan atau hambatan apa gitu ya. Padahal kalian sama-sama tuh mungkin punya perasaan yang sama, punya feeling yang sama, keinginan dan tujuan yang sama. Cuma keadaan yang membuat kalian tuh nggak bisa bersatu. Ya, jadinya ya nggak bisa bersatu. Jadinya dia tahu itu nggak bakal bisa ada masa depan dan ujungnya. Jadi dia pilih buat ghosting, karena mungkin dia pun nggak tega bilang sama kamu, nggak tega kasih closure gitu, kayak aku mau pergi ya dari hidup kamu, sedangkan ya dia nggak ada hubungan apa-apa sama kamu. Jadi buat apa gue bilang pergi, gue juga bukan pacarnya dia gitu ya. Ada yang beberapa yang mikirnya kayak gitu. Tapi nggak dipungkiri walaupun jauh, kalian tuh ya terikat satu sama lain, ada ketertarikan, ada kayak magnet, walaupun jauh ya saling tarik menarik gitu ya. Ada yang on off juga kan tadi aku bilangnya, walaupun jauh nanti muncul lagi gitu ya. Walaupun udah ghosting, nanti ada yang muncul lagi. Coba aja tungguin ya, tunggu 3-6 bulan, mungkin ada yang bakalan kontak nanti ya. Walaupun jauh
beberapa dari mereka tuh masih suka kepikiran kamu, walaupun ya dia sikapnya dingin atau kamu dingin, atau kalian ya hubungannya udah dingin, udah nggak hangat seperti dulu, udah kayak orang asing gitu ya. Ada yang memang mau fokus ke karir ya, ada yang memang dia ngerasa gini, aku ngerasanya hubungan dia sama kamu tuh udah nggak baik, udah rusak, kayak udah berantakan, jadi dia ngerasa kayak hubungannya ini udah nggak bisa ditolong, ya udah lebih baik aku sama orang baru aja yang memang ada saat ini gitu ya. Jadi istilahnya dia lebih pilih hubungan yang masih bagus nih. Kalau kayak buah ya, ini ada 2 buah yang udah busuk, yang udah nggak bagus gitu ya, terus ada buah yang masih bagus. Dia pilih buah yang masih bagus ini daripada buah yang udah nggak bisa ditolong gitu ya. Jadi dia lebih pilih buah yang masih bagus, yang masih ada masa depannya, daripada buah yang udah berantakan. Dan mungkin dia tipe yang memang ya nggak bisa menyelesaikan satu masalah gitu. Jadi sesuatu yang udah berantakan, udah rusak, didiemin, ditinggal sama dia lebih pilih yang lebih baik. Itu kan sebenarnya nggak bagus kan kalau kayak gitu. Ya apa ya, sama aja dia nggak punya jiwa tanggung jawab, bener nggak? Apalagi kalau dia yang udah merusak semuanya, terus dia tinggalin kayak gitu aja gitu kan, berarti dia bukan tipe-tipe yang memang punya sifat bertanggung jawab gitu ya terhadap sesuatu ya. Beberapa gini, ada yang alasannya kenapa dia ghosting karena memang dia lagi kayak seneng menyendiri, suka menyendiri. Jadi dia kayak asik sama dirinya, yang tadi aku bilang ada beberapa orang di sini memang asik sama dirinya, sama kehidupannya, sama dunianya. Jadi dia pikir buat apa punya hubungan kalau aku aja tuh udah asik dunianya sama diri aku sendiri gitu ya. Ada juga beberapa dari mereka yang pasrah buat hubungannya sama kamu ya. Mungkin yang tadi aku bilang keadaannya nggak memungkinkan, dia ragu nih, akhirnya dia pasrah aja buat serahin semuanya ke Tuhan ya. Ada yang memang udah terlanjur baper ya, tapi karena udah keburu baper dia takut karena daripada nanti berlebihan, daripada nanti nggak bisa dihandle perasaannya, lebih baik dia pergi gitu. Ada juga di sini yang memang energinya mirror ya. Kenapa ya? Mungkin ada juga yang twin flame tadi aku bilang. Kalau misalnya dia ngerasanya, ada beberapa yang egonya tinggi juga sih aku lihat di sini. Yang gengsian ada juga. Kalau dia gengsi buat deketin kamu, ya kamu juga jadi males nih sama dia. Kalau kamunya juga gengsian, kamu egonya tinggi, ya dia pun sebenarnya kayak gitu buat deketin kamu. Sama-sama gengsi, sama-sama egonya tinggi, gak ada yang mau maju duluan, gak ada yang mau effort, gak ada yang mau usaha duluan. Jadinya milih buat ghosting aja, buat pergi. Karena sama-sama gak ada yang mau usaha, gak ada yang mau ngalah ya. Ini yang lebih lucu sih, gak ada yang mau usaha, gak ada yang mau ngalah, nggak ada yang mau effort. Jadinya ya udah sama-sama diam aja, sama-sama ngerasa kayak kalau kamu mau sama aku ya kamu kejar aku, ya kamu usaha dong, kamu cari aku dong, ya aku mau pergi aja, orang kamu nggak usaha ke aku. Padahal yang satunya juga nunggu gitu ya. Nunggu buat ya kamu nggak deketin aku, kamu nggak usaha ke aku, ya gimana aku mau deketin kamu aja nggak aku kasih kode-kode, kamu aja nggak ngasih sinyal apa-apa. Ada juga yang kayak gitu di sini, saling tunggu-tungguan ya. Terserah deh ya. Oke, ini untuk zodiak dan inisial namanya ya. Ini zodiak dan inisial namanya ya. Ini bisa zodiak kamu atau zodiak dia, salah satu dari zodiak kalian, atau bisa juga energinya aja. Nanti kalian bisa cek Sun, Moon, Rising, and Venus-nya ya, and Sun-nya. Di sini ada zodiak Scorpio, Libra, Sagittarius, Aries, Capricorn, Pisces, Leo, Taurus. Nah, itu zodiak-zodiak yang biasa ghosting ya. Sorry, tapi ya sadly true. Oke, ini inisial namanya, salah satu huruf bisa huruf nama kamu atau nama dia ya. Salah satunya ada huruf X, Q, T, F, B, M, I, R, P, J, L, A, E, A, N, G, O, H, Z, W, C ya.
Kalian bisa lihat sendiri ya. Silahkan di zoom ya. Oke, itu aja gengs. Thank you gengs for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.